apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi menggerebek pos Satpam di Gang Jati Terjun, Kota Medan. 5 orang diringkus, 1 diantaranya bekerja sebagai Satpam komplek. 1 unit bus angkutan di Kota Pematang Siantar terbakar. Diduga karena korsleting pada mesin. Kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Pria asal Medan diringkus polisi saat akan terbang ke India karena terlibat kasus perdagangan ginjal. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek pos Satpam di Gang Jati Terjun, Kota Medan. Dalam penggerebekan ini, petugas menangkap 2 orang pengguna dan 3 orang pengedar narkoba. 1 diantaranya bekerja sebagai Satpam komplek. Kelima pelaku dan seluruh barang bukti diboyong ke Mapolres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Minggu malam menggerebek pos Satpam yang berada di Jalan Kapten Rahmabudin, tepatnya di Gang Jati, lingkungan 6, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Meski sempat terjadi kejar-kejaran terhadap salah satu terduga pengedar narkoba, namun pihak kepolisian akhirnya menangkap 5 orang terduga pelaku dengan 3 orang sebagai pengedar narkoba dan 2 orang sebagai pengguna narkoba. 1 diantaranya merupakan suami kepala lingkungan setempat yang ditugaskan sebagai Satpam komplek. Petugas juga menyita barang bukti narkoba seberat 1 gram pada masing-masing kantong saku pengedar dan pengguna narkoba, serta lengkap dengan alat hisap dan plastik klip. Penggerebekan kawasan tersebut merupakan laporan dari masyarakat yang resah akan peredaran narkoba dan keterlibatan Satpam komplek yang tak lain adalah suami kepala lingkungan. Dia merupakan security di lingkungan perumahan tersebut. Nah, pos security itulah dipakai untuk tempat penjualan narkoba. Kini kelima pelaku dan seluruh barang bukti diboyong ke Mapolres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. 1 unit bus angkutan terbakar di sekitar lokasi eks-terminal Sukadame, perluasan Kota Pematang Siantar. 5 unit pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Kobaran api dan kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi, sontak membuat pengendara melintas berhenti. Sebuah bus terbakar di dekat eks-terminal Sukadame, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar pada Rabu siang. Bus tersebut baru datang parkir di lokasi tersebut sekitar 10 menit. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dan api membakar badan bus. Diduga kebakaran akibat korsleting pada bus tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa. Bus dalam kondisi kosong saat kebakaran terjadi. Sebanyak 5 mobil pemadam kebakaran turun ke lokasi untuk memadamkan api. 50 laporan dari warga telah terjadi 1 unit terbakarnya 1 unit bus yang bermerek Nice Trans di Jalan Sisingamangaraja. Maka daripada itu petugas pemadam kebakaran langsung bergerak menuju TKP dan saat ini sedang dalam pemadaman. Api dapat dikuasai dan dapat dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran dibantu dengan pihak Pemkab Simalungun dan pihak swasta beserta pihak polisian. 1 jam kemudian api dapat dijinakkan. Bangkai bus kemudian dievakuasi ke bengkel terdekat dari lokasi kebakaran. Kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Gina Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Seorang pemilik hotel di Padang Sidempuan ditangkap polisi karena jadi pengedar sabu di hotel tempat usahanya. Serbuk sabu itu diperoleh dari tangan seorang temannya yang berada di Sibolga. Tersangka merupakan residivis kasus narkoba. Pernah dihukum dengan kasus kepemilikan sabu, tidak membuat jerah Dedi Juwandari Tonga, pengusaha penginapan di Jalan Sudirman, Padang Sidempuan.
Kali ini tersangka harus kembali mendekam di balik jeruji besi karena menjadi pengedar sabu. Penangkapan Dedi dilakukan personel reserse anti narkoba Polres Padang Sidempuan di kamarnya. Saat penggeledahan, polisi menemukan barang bukti sabu sebesar 50,53 gram serta timbangan elektrik yang disembunyikan di bawah bantal. Dari interogasi awal, tersangka menyatakan jika serbuk sabu itu diperoleh dari tangan seorang temannya yang berada di Sibolga. Untuk tersangka dari CLD, kita amankan BB seberat 50,53 gram jenis sabu-sabu yang kita amankan dari kamar atas nama inisial D. Kalau untuk inisial D, sindikatnya dia mendapatkannya dari seorang yang berada di Sibolga juga. Masih kita dalami untuk perkembangan selanjutnya, nanti kita tindak lanjuti kebenaran keterangannya. Sedianya barang bukti yang telah ditemukan oleh polisi akan diedarkan di kota Sidempuan dengan menjadikan hotel melati tempat usaha tersangka sebagai lokasi transaksi. Tutia Lawia Lubis melaporkan dari Padang Sidempuan. Seorang nelayan di Kepulauan Nias luka parah akibat serangan hiu saat mencelam mencari gulita. Korban berhasil dievakuasi ke darat oleh kedua rekannya dan langsung mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Dr. Thompson Nias di Gunung Sitoli. Yatani Harefa, nelayan asal desa Sifahadro, Kecamatan Sawo, Nias Utara, dievakuasi dari perairan Nias Utara dalam kondisi kritis. Korban diserang dan nyaris dimangsa hiu, sang predator laut berukuran raksasa. Awalnya Jumat pagi, korban bersama dua rekannya berangkat ke tengah laut menggunakan kapal kayu untuk berburu gurita. Ketiganya kemudian menyelam laut dan saling berpencar meninggalkan kapal. Titik perburuan berada di perairan laut antara Pulau Wunga dan Pulau Mause di Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara. Saat menyelam, dua rekan korban mendengar suara bantingan keras di permukaan air. Khawatir ada kejadian, kedua nelayan rekan korban bergegas naik ke permukaan. Belum tiba di kapal kayu, keduanya mendapati korban nyaris dimangsa hiu berukuran raksasa. Keduanya langsung melakukan pertolongan menghalau serangan hiu. Meski ikan buas itu berhasil diusir, korban ditemukan dalam kondisi luka parah. Beberapa bagian tubuh tercabik gigi hiu. Saat dievakuasi dari laut, korban tidak sadarkan diri. Korban kemudian dibawa ke dermaga pelabuhan Lahewa. Dibantu personel Polsek Lahewa dan warga setempat, korban dibawa ke puskesmas untuk penanganan darurat. Saat korban sampai, kami melihat bahwa seluruh tubuh korban dipenuhi dengan luka-luka yang tidak beraturan seperti gigitan binatang buas, di mana seluruh tubuh korban seperti tercabik-cabik. Tidak lama setelah dari puskesmas, korban langsung mendapatkan rujukan ke Rumah Sakit Umum Dr. Thompson Nias di Gunung Sitoli. Tutia Lawia Lubis melaporkan dari Kepulauan Nias.